Jawab salam saya. Daun saga yang jawab salam insya Allah masuk surga. Mau masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidi guril muhajjalin Imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji teriring syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat, betul nggak? Banyak sekali Allah memberikan cucuran taburan rahmat kepada kita semuanya. Yang kita rasakan pada detik ini, kita dapat berkumpul, bermuajahah, berkumpul di sini ini dalam rangka kita talabul ilmi yang sangat diridhoi oleh Allah dan disaksikan oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Salawat bertahtakan salamnya semoga Allah sanjungkan kepada insan yang mulia, pembawa risalah kebenaran, pendobrak segala kebatilan, yang setiap tahun, setiap bulan makamnya dikunjungi oleh ribuan umat manusia, yakni baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, pun kita selaku umatnya yang selalu konsisten mengikuti ajaran beliau. Paham? Bapak juga punya pantun. Belum apa-apa udah cakep aja. Buah sentul, buah kecapi, tutup botol dalam kucing. Biar betul jadi siswa dan siswi, pakaian kotor cuci sendiri. Cuci sendiri, jangan nyuruh orang tua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Tambun Selatan, yang saya hormati para dewan guru, yang saya cintai dan saya banggakan siswa dan siswi SMA 6 Tambun Selatan. Di bulan ini adalah bulan Rabiul Awal. Tahu bulan Rabiul Awal? Bulan apa namanya? Bulan Maulid. Berapa? Maulid. Memperingati siapa bulan Maulid itu? Memperingati baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita banyak bersalawat nih. Mau nggak bersalawat? Rahmatil akhir tashdu bilayalil maulidi wa barikun nur yabadu bima'ani ahmadi. Ayo bareng. Rahmatil akhir tashdu bilayalil
obatnya beredar di apotek terdekat. Dan berbicara tentang kelahiran Nabi, kita sebagai umatnya tentunya mencintainya. Di bulan Rabiul Awal itu kelahiran Nabi, yaitu tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun apa? Tahun gajah. Tahun gajah. Jadi ketika Nabi SAW lahir itu dari kandungan Siti Aminah, itu adalah tahunnya tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena pada saat itu Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah kiblatnya orang muslim, kiblatnya orang Islam, itu tidak bisa dihancurkan dan dijaga oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Raja Abraha dia dengan pasukan gajah pada saat itu tidak bisa menghadapinya untuk menggempur Ka'bah yang begitu agungnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Allah mengirimkan wa arsala alaihim tayran ababil tarbihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Dan telah kami utus wa arsala alaihim, dan telah kami utus kepada mereka. Apa yang diutus oleh Allah pada saat itu? Burung ababil, bukan burung tekukur, bukan burung peking, bukan burung garuda, bukan. Burung ababil yang mana Allah menyuruh kepada burung ababil itu untuk mencengkram batu-batu yang dari api neraka. Masya, kalau kamu pegang batu yang ada di tengah hari, kita pegang panas nggak? Panas, tempelin pipi dah yang ada jerawatnya. Burung menggenggam batu dari neraka, kemudian untuk melemparkan tarbihim bijaratin min sijil. Allah menyuruh kepada burung-burung tersebut untuk melempar batu kepada yaitu prajurit dan Raja Abraha. Bagaimana yang terjadi? Bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul, dan ternyata mereka itu meleleh semuanya, bagaikan yaitu pohon daun yang diserang oleh ulat, rontok semuanya. Nanti bisnisnya hancur. Gajah gede, gede tapi meleleh, gendut tapi meleleh. Kalau saya kurus, makanya kalau yang kurus-kurus itu dalam satu riwayat cacing tanah, dan juga yang namanya belatung nggak mau. Kenapa? Nggak ada dagingnya, tulang doang. Siap-siap yang gemuk-gemuk, bahan daripada santapan belatung-belatung. Tapi enggak. Orang yang beriman, orang yang takwa dijaga, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Kelahiran Rasulullah SAW di saat mereka ini adalah umur-umur yang sedang-sedangnya. Mereka itu adalah, pertama, mereka ayahnya sudah tidak ada, namanya yatim. Kalau orang ditinggalkan bapaknya, namanya ya yatim. Kalau ibunya nggak ada, namanya yatim piatu. Ya, yatim piatu. Kalau saya yatim, tapi yatim itu adalah di mana ketika sudah balik itu sudah tidak dianggap yatim lagi. Ya, paham nggak? Sudah bekerja, sudah tiada yatim lagi, nggak bisa dibantu. Tapi karena kita adalah bijaksana sampai dengan yaitu SMA, bener nggak? Dibantu oleh pemerintah, oleh guru dan lain sebagainya. Nah, berbicara tentang Rasul itu adalah, pertama, beliau ini adalah seorang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita
diasuh oleh kakeknya, diasuh oleh pamannya, meninggal lagi pamannya diasuh oleh Halimatus Sa'diyah sebagai ibu susuannya. Tahu ibu susuan? Jadi orang tuanya nggak ada, yang nyusuin itu orang lain. Jadi susuan itu adalah satu darah berarti, nggak boleh nikah dengan anaknya. Jadi hati-hati yang punya bayi itu jangan suka dikasih kepada orang, takutnya disusuin. Tapi kalau udah pada gede, nih laki-laki dan perempuan ketemu, itu satu darah, nggak boleh jadi. Paham? Ya, jadi hati-hati. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbicara tentang Rasul itu adalah mulai daripada umurnya 8 tahun, kemudian lagi adalah umur 30 tahun. Dia sudah bisa mempersatukan bangsa. Jadi kalau orang-orang Arab itu adalah yang mana gennya itu bagus, pintar. Ya, pertama mereka menikah dulu dengan Siti Khadijah, kemudian umur 30 tahun, yaitu adalah mereka adalah mempersatukan bangsa sampai dengan umur 40 tahun mereka menjadikan Anbiya, Sayyidil Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi. Nabi terakhir tapi nabi yang jadi pemimpin. Nabi Adam juga bingung ketika mereka masuk surga. Nabi Adam, nabi yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu. Yang masuk surga pertama siapa dulu? Berarti dia dulu loh. Begitu dia masuk ke dalam surga, di situ ada ternyata, kalau orang Sunda berwilijeng sumpi, selamat datang, marhaban ya habibi, selamat datang wahai kekasihku. Apa tulisan di situ? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam kaget. Ketika masuk surga ada lapet la ilaha illallah di pintu gerbangnya. Kalimat yang terakhir adalah Muhammad Rasulullah. Kata Nabi Adam, saya kan nabi yang paling pertama. Ini saya belum tahu orangnya sudah ada namanya, belum diciptakannya, jasadnya. Ternyata telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nurnya dahulu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Subhanallah. Pantas Nabi Muhammad itu adalah di dalam Syair Al-Barjanji dikatakan bahwasanya anta samsun, anta badrun, anta nurun, kau nur. Kau bagaikan rembulan di tengah malam, kau bagaikan matahari yang memancar di tengah hari. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, kau nur, cahaya di atas cahaya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah sebelum diciptakan jasadnya, ternyata diciptakan cahayanya, nurnya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang kita teladani ketika memperingati lahirnya seorang pemimpin besar, seorang Sayyidil Anbiya wal Mursalin? Ternyata Rasul itu adalah diutus ke permukaan bumi ini ngapain ya? Innama bu'istu liutamima makarima akhlak. Ternyata diutus Nabi ke permukaan bumi ini adalah akhlak. Akhlak itu bagaimana sih? Akhlak itu adalah adab. Akhlak itu apa sih? Akhlak itu adalah sopan santun kepada orang tua, kepada teman, kepada guru, harus beradab. Itu yang diterapkan Nabi diutus ke permukaan bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Di mana pertama kali Nabi diturunkan? Di Jazirah Arab. Kenapa tidak di Amerika? Kenapa tidak di Malaysia? Kenapa tidak di Indonesia? Akan tetapi Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan, yaitu akhlak diturunkannya adalah di negeri Arab. Tahu negeri Arab? Pada saat itu ternyata Arab itu adalah zaman jahiliyah. Apa jahiliyah? Bodoh. Ya, bodoh. Tahu nggak bodoh? Bodoh itu tidak tahu.
tidak tahu etika, tidak tahu ilmu agama, sembarangan saja. Yang kuat menjadikan mereka itu menjadi kuasa, ya. Tapi kedatangan Nabi Muhammad SAW yang tadinya punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Masya Allah. Jadi malu kalau dahulu itu katanya kalau punya anak perempuan. Itu zaman jahiliyah. Diutusnya baginda Nabi besar Muhammad SAW yang tadinya anak perempuan dikubur hidup-hidup tidak ada, yang tadinya berjudi tidak ada, yang tadinya pada mabuk-mabukan tidak ada. Dengan dikikisnya zaman-zaman jahiliyah dan diisi dengan keimanan oleh Nabi Muhammad SAW, akhirnya negeri Jazirah Arab dibantu dengan para sahabat, di antaranya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, pun juga Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Saya tanya nih, kenapa Sayyidina Abu Bakar disebut radhiyallahu an? Apa artinya radhiyallahu an? Semoga Allah meridhoinya. Semoga Allah meridhoi. Tapi ada sahabat Nabi bukan radhiyallahu an. Karamallahu wajhah. Kenapa? Kalau karamallahu itu artinya apa? Allah memuliakan, wajhun adalah wajah. Ternyata di dalam riwayat Sayyidina Ali nggak pernah kalau buang air kecil pun besar dan melihat kemanfaatnya. Sendiri aja nggak mau dia. Jadi mukanya mulia nggak pernah bermaksiat apalagi yang lain. Lah kamu teman-teman lihat. Nggak boleh, makanya nggak mulia. Makanya hafalannya lontok terus. Paham? Mau pengen hafalannya kuat? Mau pengen hafalannya kuat? Cepet tangkap ketika Bapak Ibu guru sedang menerangkan baik pelajaran kimia, fisika, agama, bahasa Sunda dan lain sebagainya. Ternyata apa? Yaitu Imam Syafi'i. Syafi'i tahu Imam Syafi'i? Siapa yang tahu Imam Syafi'i? Mazhab ada 4. Ada namanya Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i. Di Indonesia ini kebanyakan adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Waqi. Ketika Imam Syafi'i ini disuruh ngapalin hadis, ngapalin yang lain juga. Ternyata sekarang hafal besok lupa. Sekarang hafal 2 menit 3 menit lupa lagi. Suka gitu nggak? Tahu nggak pengen kunci? Tahu nggak? Kata Imam Syafi'i kepada Imam Waqi di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, syakautu ila waqi'in su'ahibzi fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Syakautu, saya mengadu, wahai tuan guru, bahasanya gitu kan. Saya menghafalkan 1 ayat aja besok lupa, 1 hadis aja besok lupa lagi. Ini apa ini? Maka ketika Imam Syafi'i menanyakan kepada gurunya Imam Waqi, ternyata fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Maka aku berikan petunjuk kepadamu, wahai muridku, janganlah kau banyak bermaksiat. Ternyata maksiat pandangan pertama. Tangan, ini tangannya hati-hati, bener? Jangankan kamu lagi apa namanya beraktivitas, lagi tidur aja tangan gerayan kemana-mana, bener? Garuk atas, garuk bawah, garuk semua. Hati-hati, makanya habis tidur cuci tangan, apa-apanya aja digaruk. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih enggak ada waktu? Dikit lagi ya. Di sini adalah ketarpan. Yang selanjutnya, innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Ternyata kami diutus ini adalah untuk menyempurnakan akhlak.
informasinya udah. Ya. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah, mereka ini adalah beliau berbicara